mendengarkan podcast ini. Kita sering mendengar juga mengucapkan kata anak Allah, anak Tuhan. Kata itu sudah menjadi begitu populer, begitu akrab di telinga kita, dan begitu biasa diucapkan orang Kristen. Sehingga anak Allah menjadi sebutan yang begitu murahan. Begitu murahan. Sebenarnya sebutan ini atau panggilan ini bukan sebutan atau panggilan yang murahan, saudaraku. Sebab kalau seseorang diperkenan menjadi anak dari Tuhan semesta alam yang empunya segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, betapa dahsyatnya status ini. Betapa luar biasanya status ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kesalahan pada banyak orang Kristen adalah merasa bahwa dirinya sudah menjadi anak Tuhan yang sah. Sudah merasa menjadi anak Tuhan yang sah. Keberadaan kita sebagai anak Allah ini, saudara, sebenarnya bukan sebuah keberadaan yang statis tapi progresif. Yaitu bagaimana kita berjuang untuk disahkan sebagai anak Allah. Itulah yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 sebagai perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang wajib. Ibrani pasal 12 Bapak Ibu bisa periksa. Perlombaan untuk memiliki iman yang sempurna. Iman di sini artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bicara mengenai iman, jangan hanya dipahami sekedar sebagai keyakinan atau sama dengan berpikir positif. Tapi iman itu sebenarnya artinya penurutan terhadap kehendak Allah secara mutlak atau total. Dari kata pistewo yang artinya menyerahkan diri kepada. Jadi kalau di dalam Roma pasal 9, Roma pasal 10, Roma pasal 11, ketika Paulus mengatakan kamu dibenarkan karena iman, itu bukan iman versi orang Jakarta hari ini. Itu iman versi orang Roma. Orang-orang Kristen yang belum memiliki agama. Karena memang kekristenan belum melembaga menjadi agama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak memiliki tatanan hukum seperti orang Yahudi. Orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak memiliki seremonial atau upacara agama seperti agama-agama kafir yang ada pada waktu itu. Mereka tidak memiliki agama, tidak memiliki hukum, tidak memiliki upacara agama atau seremonial. Tetapi mereka hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Itu iman, saudaraku. Seperti Abraham. Abraham itu kalau punya agama, pasti sama dengan agamanya orang-orang lembah Sumeria. Mereka memiliki agama Zoroaster. Tetapi Abraham lebih memilih menyembah Elohim, Allah Yahweh. Abraham tidak memiliki agama. Tidak memiliki hukum karena Taurat tidak ada atau belum ada waktu itu.
tidak memiliki seremonial, tetapi penurutan Abraham kepada kehendak Allah. Apa yang diingini oleh Tuhan, itu yang dilakukan, saudaraku. Keluar dari Ur Kasdim, mengganti nama yang nama itu bertolak belakang dengan keadaan Abraham. Namanya Abraham artinya bapak banyak bangsa, faktanya belum punya anak waktu itu. Ketika memiliki anak, Abraham harus menyembelih anaknya sendiri. Dia pun mau lakukan, saudara. Jadi dibenarkan karena iman itu artinya dibenarkan jika memiliki penurutan terhadap kehendak Allah seperti Abraham. Memang tidak berdasarkan perbuatan yang dilandasi oleh hukum-hukum atau syariat. Jadi seperti liar, seperti just like, hanya seperti. Kenyataannya mereka mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan yang benar, peka terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, dan mereka melakukan itu. Sesuai dengan firman Tuhan, memiliki pikiran perasaan Kristus, saudaraku. Ini loh iman itu. Jadi kalau saudara belum memiliki iman seperti iman Abraham, you belum bisa dibenarkan. Betapa sesatnya banyak orang Kristen hari ini yang hanya memiliki sebuah pengaminan akali, persetujuan pikiran, lalu merasa sudah dibenarkan. Yang itu belum benar. Yang benar itu yang melakukan kehendak Tuhan. Menjadi Kristen itu perlombaan yang wajib, yaitu memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna di sini, saudaraku, teladannya Tuhan Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 3-4. Pandanglah dia yang memikul salib begitu hebat. Jangan putus asa. Dalam perjuangan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi ada pergumulan. Banyak saudara yang tidak punya pergumulan untuk mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya dan melakukan. Pergumulan itu sampai nyaris membuat seseorang itu putus asa. Nyampe enggak ya? Bisa enggak ya? Jadi ini sebuah perjuangan yang berat. Tetapi Bapa di surga akan mendidik. Anda baca ayat yang ke-5, ke-6, ke-7. Bapa mendidik. Supaya kita menjadi anak. Huios, anak yang sah. Bukan anak yang tidak sah. Terus terang saya mau mengatakan, banyak orang Kristen yang masih notos, belum sah. Jadi tidak heran kalau suatu hari Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Mengapa? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau kamu anak, kamu melakukan kehendak Bapa. Banyak saudara yang belum melakukan kehendak Bapa. Jangan merasa sudah dibenarkan. Jangan merasa sudah punya kepastian masuk surga. Apa dasar alasan saudara punya kepastian masuk surga? Iman, Pak. Iman macam apa yang kau miliki? Bukan karena perbuatan. Betul. Bukan karena perbuatan yang landasannya syariat atau hukum. Tetapi saudara harus tahu bahwa dibenarkan karena iman itu imannya Abraham. Abraham itu menjadi inspirator iman kita, saudaraku.
Dari kehidupan Abraham kita menemukan pola iman yang benar, saudaraku. Dan Tuhan Yesus yang menuntun kita kepada iman yang sempurna itu. Lalu kalau kita menerima didikan Bapak, lalu kita mengambil bagian dalam kekudusan. Jadi anak itu bisa fellowship begitu rupa sampai saudara sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Bapa. Ini saudaraku. Jadi menjadi anak Allah itu bukan satu hal yang statis tapi progresif. Nah, kita baca sekarang Yohanes pasal 1 dulu. Nanti kita kembali ke sini. Yohanes pasal 1 kita mulai dari ayat 10, saudara, ya. Bapak Ibu masih bersama saya? Mengerti apa artinya iman? Jangan merasa sudah dibenarkan. Iman yang saudara miliki belum iman yang menyelamatkan. Saya terus terang ya saudara, baru sekarang ini berani lebih terus terang. Kalau dulu-dulu saya belum berani terus terang. Saya takut merusak tatanan. Tetapi tatanan yang salah memang harus dirusak. Supaya membangun tatanan yang baru. Kan tadi saya mengatakan saudara ini ya, merasa beriman kan. Bukan iman itu yang membuat saudara dibenarkan. Jadi Anda belum dibenarkan. Kalau belum dibenarkan berarti Anda belum layak masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin, nah ini yang tadi saya katakan jadi merusak tatanan kan. Karena orang kan pada umumnya yakin sudah selamat. Belum. Lebih baik saudara meragukan keselamatan saudara. Daripada punya keyakinan terhadap kepastian keselamatan. Kalau kenyataannya memang Anda itu belum pasti. Belum pasti kok yakin. Lalu keyakinan itu dianggap bisa menyelamatkan, seakan-akan kekuatan pikiranmu bisa membuat kamu ke surga. Dan yang paling menurut saya jahat adalah mimbar gereja yang mengatakan saudara sudah anak-anak Tuhan. Memang secara de jure Anda sudah bisa dianggap anak Allah. Lebih tepatnya setengah pengakuan secara hukum. Sebab pengakuan ini akan lenyap kalau Anda tidak sungguh-sungguh berkeadaan sebagai anak Allah. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun umur hidup kita ini, sebuah proses transformasi, Anda ditransform dari manusia berdosa menjadi manusia ilahi. Oke, kita baca dulu nanti kita balik ke itu. Ya, Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam tubuh manusia, sebenarnya itu hanya inkarnasi. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia yang menciptakan dunia ini. Terus? Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ya, kitalah milik kepunyaannya. Manusia, dunia inilah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Terus? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang dipredestinasikan oleh Tuhan berpotensi menjadi anak Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, tidak ada yang mengenal Allah. Jadi kalau zaman perjanjian lama, orang-orang Kanaan itu mengenal Allah El, the mighty,
Mereka menyembah Allah El. Tetapi juga ada plus. Ada Milkom. Ada Moloch. Ada Dagon. Ada Asyera. Dan lain-lain. Baal, Asitoret. Ya. Tetapi orang Israel ajaib, aneh. El disembah juga plus. Namanya bukan El, tambah Him. Itu unik. Itu unik. Mengesankan jamak. Kalau child satu, children banyak. Book satu, books banyak. Nah, Elohim ini punya nama Yahweh. Ya, jadi kalau ada huruf begini, ini huruf keramat. Yang kalau orang Yahudi tidak menyebutnya Yahweh tapi Adonai. Artinya my master, majikanku. Yahweh ini tidak boleh digabung-gabung dengan Allah-Allah lain. Orang Kanaan mengenal El tapi plus. Orang Israel Him tapi satu. Ajaib ya. Siapa sebenarnya Yahweh ini? Sebab kalau disebut Allahku itu ada Himnya, jamak. Jadi kalau dikatakan di dalam Alkitab, aku adalah Allah yang esa. Itu artinya dia tidak boleh disinkritiskan, tidak boleh digabungkan dengan Allah-Allah lain. Kalau orang Kanaan, mereka menyembah dewa A untuk kesuburan, dewa B untuk menang perang. Kalau orang Israel cuma satu, Elohimnya Yahweh namanya. Nah, siapa Yahweh itu? Pertanyaan kan saudara. Sebab jamak kok Elohim. Ternyata Yahweh itu saudara Bapak. Lalu anak. Saya boleh taruh di tengah saja Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ini rohnya Bapa. Kalau dalam terjemahan aslinya, Roh Kudus keluar dari Bapa. Artinya keluar dalam arti memancar terus-menerus. Sedangkan anak keluar dari Bapa, artinya keluar tapi bisa separate, bisa memisahkan diri. Jadi jangan heran kalau Yesus bisa menjadi manusia. Ini bicara soal Allah Tritunggal ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus inilah saudaraku yang memperkenalkan siapa Bapak. Tuhan Yesus berkata, engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Bapak menuntun anak menciptakan langit dan bumi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Logos, firman. Firman bersama-sama dengan Theos Allah. Firman itu juga adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Jadi inilah yang menciptakan langit dan bumi. Kita tidak boleh ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Sang Adonai. Jadi kalau selama ini ada orang ribut soal nama Yahweh, Yahweh nama Bapa, kalau Yesus Yeshua HaMashiach, dia tidak mengerti. Di dalam Mika pasal 5 ayat 2 dikatakan bahwa anak itu, Yesus itu telah memerintah sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Siapa yang memerintah? Tuhan Yesus. Tetapi jangan lupa, kemuliaan Tuhan Yesus itu dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan
Allah Bapa bukan bagi dirinya. Tetapi karena dia menjadi Tuhan, kita muliakan beliau menjadi Tuhan kita. Tuhan Yesus berdoa, aku kembali kepadamu. Kembali kepadamu, dan kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan, kau berikan kembali kepadaku. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus mau menunjukkan model anak Allah. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, artinya kita mengikuti jejaknya. Jejak untuk menjadi anak Allah. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 tadi, yang menerimanya, ayat 11-12, diberi kuasa menerima dia sebagai pemilik kehidupan. Jadi kalau seorang menerima Yesus bahwa dia adalah Tuhan, itu tidak otomatis mengubah watak karaktermu. Tidak otomatis membuat saudara jadi anak Allah. Supaya yang menerimanya diberi apa saudara? Kuasa. Dalam teks aslinya exousia, yang artinya hak. Hak ini tidak otomatis membuat kita berkeadaan sebagai anak Allah. Memang kita harus membagi, ya, dalam hal ini secara de jure lalu de facto. Menjadi anak secara de facto belum. Secara de jure itu masih ada kemungkinan lulus atau tidak lulus. Kok begitu, Pak? Iya. Makanya Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, buatlah orang belajar padaku supaya ku ubah menjadi seperti diriku. Buatlah orang belajar padaku supaya mereka kuubah menjadi seperti diriku. Bukan seperti dirimu. Bukan menjadi muridmu. Muridku. Jadi sebenarnya peran saya ini belum tentu lebih 10%. Mungkin 1%, 2%, 3%, atau 10%, atau cuma 0,01%. Saya menjadi mentor yang membimbing saudara bisa menemukan Tuhan Yesus. Saudara harus bergaul dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dimuridkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sosok anak Allah. Hanya Dia yang bisa. Hanya Dia yang bisa. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak bisa. Karena Tuhan berkata banyak orang berusaha masuk tetapi tidak bisa. Nah kalau orang sudah dilegalisir, jebret, udah jadi anak Allah. Saudara merasa sudah berakhir. Udah jadi anak Allah. Padahal saudara baru starting, baru mulai. Baru start. Ketika kita mengakui Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu baru start. Baru start. Makanya saudara datang ke gereja dididik. Peran saya itu cuma 0,01, jangan-jangan itu pun anugerah. Ini kebaktian berapa lama sih saudaraku? Dapat apa sih saudaraku? Secara de jure pun masih ada kemungkinan lulus, tidak lulus. Jadi notos atau huios, amin. Namanya juga perlombaan. Namanya juga murid. Bisa lulus, bisa tidak. Nah banyak orang tidak alert sini. 70 tahun, 80, 90 tahun ini sebenarnya hanya untuk ditransform
ditransform menjadi anak-anak Allah. Dan modelnya Tuhan Yesus. Kita menerima hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Manfaatkan hak itu, yaitu penebusannya, Injil, Roh Kudus, penggarapan Tuhan dalam segala hal lewat setiap peristiwa hidup yang kita alami. Dan itu orang harus serius memperhatikan, saudaraku. Ini terus terang ya saudara, kalau ngomong vulgar ya saudara, ini kan di streaming ini khotbah ini, didengar oleh banyak orang saudara. Tapi saya mau ngomong ya, kalau jujur saudara, kekristenan yang dikenal banyak orang itu sudah tidak orisinil. Itu sudah jadi agama. Banyak orang Kristen tidak memiliki kekristenan tapi agama Kristen. Saya perhatikan banyak orang pinter berdoa, pinter mengucapkan kalimat doa tapi tidak berdoa. Doa itu dialog ya. Kalau kekristenan sudah melembaga menjadi agama, aduh rusak saudaraku. Agama itu kan saudara lihat ciri-cirinya, yang pertama itu seremonial. Seremonial. Atau upacara agama. Yang kedua hukum. Atau syariat. Dan yang ketiga dominasi tokoh. Kalau agama-agama tertentu, apalagi agama-agama kafir, itu kalau ketemu dewanya itu bawa sesajen. Tetapi kalau seremonialnya orang Kristen itu liturgi, lebih berat. Beratnya apa? Dialog. Makanya di dalam seremonial atau liturgi gereja sering penuh intrik-intrik basa-basi, protokoler, munafik. Kalau hari-hari hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kalau orang membawa sesajen, dewanya kan nggak nanya, kamu kerja korupsi nggak? Dewanya nggak nanya, binimu berapa? Dewanya nggak nanya, kamu hormat orang tua nggak? Yang penting ayam hitam, kambing hitam, matanya pun hitam, picek. Udah taruh, Tetapi kalau kekristenan itu berat, ada liturgi. Ngomong, kau yang terindah di dalam hidup ini. Bener gak? Bener gak? Benarkah bahwa Tuhan itu yang terindah dalam hidupmu? Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Malaikat lihat bingung. Kamu ke gereja itu nggak ceria loh. Kamu ceria kalau lagi di kafe. Ceria lagi di gedung bioskop. Ceria ketemu gebetanmu. Tapi di gereja kamu nggak ceria. Kamu bolak-balik lihat jam. Kok nggak selesai-selesai khotbahnya? Itu pendeta kayak nggak ngerti waktu, sialan bener. Besok lagi jangan datang kalau ke gereja cuman karena mau store muka, kelamaan marah. Jadi ke gereja itu cuman karena kayak kewajiban. Lalu belum karena ancaman istri. Tapi kalau papi tidak ke gereja, rezeki seret. Ayo ke gereja, ayo. Jadi lakinya seperti kerbau dicocok hidung gitu. Ya udah. Dalam hati si suami, daripada gua diembargo,
Ya udah ke gereja. Tapi di gereja udah kayak seksaan. Kayak lembaga pemasyarakatan. Wah, penjara. Dikit-dikit begini. Bolak-balik. Tapi karena suruh nyanyi, ya udah nyanyi. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Munafik. Apalagi lagu yang tadi sudah nyanyikan sebelum kita. Langsung kayak tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganmu. Gitu. Kesenanganmu. Hah? Tak layak ku berhak, hidup hanya untuk kesenanganku, betul? Jadi semuanya harus untuk kesenangan Tuhan, betul nggak? Saudara sudah lakukan itu belum? Tuh, saya seperti ngomong bahasa Brasilia, yang orang nggak nangkep. Saudara sudah lakukan itu belum? Lo kok nyanyi? Lah disuruh nyanyi piye? Ini penuh intrik-intrik nih saudaraku. Iya. Wah kalau nyanyi itu ya kayak bener gitu loh. Bohongnya besar banget saudara. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kayak itu bener gitu loh. Kayak bener gitu loh. Padahal terserah situ. Ini yang bilang bohong saudara sendiri loh. Buset dah, gua nggak ngomong, lu yang ngomong ya. Betul nggak satu hal ini saudara minta? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Pakai nari loh. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Waduh. Dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Kalau beberapa gereja itu sampai terus dimulai dengan ini orasi atau doksologi atau apa namanya. Tuhan Engkaulah satu-satunya yang kami puji. Kami berjanji tidak menyembah yang lain selain Engkau. Protokoler. Ini nih agama itu begitu. Kalau Kristen kita cuman begitu, bohongnya gede saudaraku. Gede. Selama ini saudara begitu nggak? Selama ini saudara begitu nggak? Terus terang banyak yang pura-pura. Keluar dari gereja sudah seperti anak dunia. Tidak sungguh-sungguh. Apalagi lagu-lagu itu kan bagus-bagus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Jadi kayak main sandiwara. Begitu nggak saudara? Nggak ya? Oh saya salah kalau begitu. Oh jadi semua udah tulus ya? Amin apa? Amin. Saya mau tanya saudara, betul nggak sih menantikan janji Tuhan? Janji yang mana? Saudara jangan ini ya. Terus terang aja kalau belum bilang belum.
supaya saudara bisa diobati dan sembuh. Jangan sakit tumor ganas ngaku sakit panu, ini kan nggak sembuh jadinya, saudara. Jujur saja belum, supaya kita benahi, kita perbaikilah itu, saudara. Aduh, saudara itu tulus-tulus loh, tapi tulus nggak jelas itu, abstrak. Ini kalimat hebat loh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Kalau saya terus terang maksa, saudara. Yang tadi kita nyanyi satu hal telah ku minta, saya paksa. Tuhan, aku mau. Saya beberapa kali berkata, Tuhan, aku mengakhiri hidupku supaya aku merindukan kerajaan-Mu. Sebab kalau saya tidak mengakhiri hidupku, aku masih minta ini, minta itu. Nggak bener, saudaraku. Masih harap ini, harap itu. Bahkan, jadi pendeta, gembala sidang pun sudah mulai jenuh, saudara. Jenuh. Kecuali saya pengen punya rumah besar, mobil bagus, duit banyak, jemaat banyak, aku puas. Oh, semangat saya. Makin tua kita makin tidak mengingini, saudaraku. Saya ngomong ini di hadapan Tuhan. Ya kalau belum sempurna minimal sudah menjadi sangat tipis, saudara. Hidup ini menjadi menarik waktu kita berubah. Makin hari makin berubah. Kalau dulu ribut sama bini. Bini ke kanan kita mau kiri, ayo lo, gua kiri lu kanan, ayo lo, mana yang menang. Sekarang ya udah deh, mau kemana ya? Ibu-ibu tuh ya saudara, di mana-mana ya, mau ngatur. Itu firman Tuhan. Istri akan birahi kepada suami, betul nggak? Itu kata birahi dalam teks aslinya sebenarnya istri akan menguasai. Sebenarnya istri harus tunduk kepada suami. Tetapi kan dunia sudah rusak. Jadi kalau ibu-ibu memang mau ngatur ini, mau ngatur itu dari sononya. Jadi kalau kita punya istri begitu, kita harus terima dalam arti begini. Ini kebutuhannya. Loh, iya. Pap, gak usah makan bubur ayam, padang aja. Iya. Apa sih ruginya? Soal begitu, Pap jangan ke Bandung, Pap, ke Bali aja. Iya, nggak masalah. Jangan tahu sini dong, Pak. Oh gitu ya. Udah. Apa ruginya? Kalau dulu, lo galak, lo sopan dong. Lewat panjang. Sekarang gini aja. Oh situ taruh situ ya, Mam. Nggak ada ruginya. Pap nyolong. Nah itu nggak mau. Kalau dia cuma ngatur begitu-begitu, kebutuhan. Pap jangan taruh sini Pak, mejanya sana aja. Monggo. Pap nanti kalau punya rumah ini kamar ruang tamu sini, silakan. Tidak mengganggu keselamatan jiwa kita. Jadi kita itu menarik kalau hidup kita itu diubahkan Tuhan. Dan yang menarik yang kedua, kalau kita bisa merubah orang. Itu yang menarik. Waktu di restroom, ada seorang bapak barunya besar, rapi, ganteng. Dia bilang, Pak, saya ini pria nakal loh, Pak. Tapi saya dengerin bapak, saya baru bisa berubah loh, Pak. Dulu saya nggak bisa berubah, ini dengerin bapak jadi berubah saya. Dari tahun 2009, Pak, saya diubah. Oh gitu. Kita sudah tua, kita mau nyari apa? Amin. Nggak ada kebanggaan kecuali kita berubah dan merubah orang. Buatlah orang menjadi muridku, buatlah orang bisa belajar padaku dan kuubah. Lewat apa? Hidup kita. Hidup kita akan menginspirasi orang. Bagaimana jadi murid Tuhan? Ini yang sulit, maka maksa, saudara. Nah, kalau tiap hari kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus, kita tiap hari berjalan dengan Tuhan, baru kita bisa nyanyi sampai akhir. Bisa. Ku menutup mata,
ku tetap setia menanti janjimu, baru bisa sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Hidup ini singkat. Jangan kita ditipu dengan keberagaman Kristen yang membuat seremonial liturgi kita seheboh-hebohnya, sehikmat-hikmatnya, sesyahdu-syahdunya. Yang penting bagaimana hidup kita tiap hari berubah, dimuridkan Tuhan sehingga menjadi anak Allah, berkeberadaan sebagai anak Allah. Kalau jujur ngomong ya Bapak Ibu, saya juga sering putus asa, saudara. Aduh, kapan ya saya sempurna ya? Lihat orang di sekitar saya, kok nggak banyak berubah juga ya? Kayak hidup ini bakal panjang di bumi. Orang-orang tuh nggak sadar, saudaraku sekalian. Kita harus mengerti bahwa hukum kita itu Tuhan. Justru yang sering rusak itu orang-orang Kristen yang moralis. Rasa diri sudah beretika, bermoral baik, sudah jadi anak Allah. Bodoh! Karuan jadi orang jahat, lalu orang Kristen yang jahat, maksudnya orang Kristen yang merasa dirinya tidak bermoral, lalu mengakui aku bukan anak Allah yang baik. Daripada orang Kristen yang kelihatannya bermoral baik, tapi sebenarnya tidak mencapai target sebagai anak Allah. Saya mau beritahu ya, saudara harus memilih satu dari dua pilihan, gelap atau terang. Nggak ada remang-remang, itu diskotik. Hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Surga atau neraka. Jadi yang di abu-abu ini loh, orang yang benar-benar lebih terjebak. Tuhan Yesus berkata, pelacur pemungut cukai mendahului kamu masuk surga. Orang-orang Farisi yang merasa diri sudah baik, tidak mencapai target anak-anak Allah, tidak bisa masuk anggota keluarga kerajaan surga. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna, must be, kamu harus sempurna, artinya Tuhan memisahkan dua kutub ini, mau terang atau gelap, surga atau neraka, putih atau hitam. Saudara harus optimis, bisa. Mulailah sekarang. Itu prestasi abadi saudara loh. Saudara bergelar, punya perusahaan terhormat, tetapi kalau tidak didapati berkenan di hadapan Tuhan, konyol Pak kita. Amin Pak. Apa hebatnya? Pikir. Apa hebatnya? Saya juga tidak rasa hebat loh. Apa hebatnya pendeta, pengkhotbah, muncul di TV, dikenal di mana-mana. Sering saya jalan di bandara, tiba-tiba, Pak, foto Pak. Apalagi di Manado, sampai porter-porter pun kenal saya. Pak Eras, pendeta. Pak foto. Wah, gua kayak selebriti. Apa sih lebihnya begitu? Banggakah? Selfie Pak. Apaan sih lebihnya? Tapi menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Itu akan menginspirasi orang lain. Anak-anak kita akan terbawa. Orang dekat kita akan terbawa untuk menjadi orang-orang benar. Saya belum sempurna, saudara. Tapi saya maksa diri buat sempurna. Hari ini belum, tunggu aja nanti. Terus bulan depan, 3 bulan. Pasti saya akan berubah terus. Oleh sebab itu saudara harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Kristus itu model manusia Allah, model manusia yang Tuhan kehendaki. Model manusia yang Allah Bapa kehendaki. Nah, kalau tiap hari kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus, kita tiap hari berjalan dengan Tuhan, baru kita bisa nyanyi. Sampai akhir bisa. Ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu. Baru bisa sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Hidup ini singkat. Jangan kita ditipu dengan keberagaman Kristen yang membuat seremonial liturgi kita seheboh-hebohnya, sehikmat-hikmatnya, sesyahdu-syahdunya. Yang penting bagaimana hidup kita tiap hari berubah, dimuridkan Tuhan sehingga menjadi anak Allah, berkeberadaan sebagai anak Allah. Kalau jujur ngomong ya Bapak Ibu, saya juga sering putus asa, saudara. Aduh, kapan ya saya sempurna ya? Lihat orang di sekitar saya, kok nggak banyak berubah juga ya? Kayak hidup ini bakal panjang di bumi. Orang-orang tuh nggak sadar, saudaraku sekalian. Kita harus mengerti bahwa hukum kita itu Tuhan. Justru yang sering rusak itu orang-orang Kristen yang moralis. Rasa diri sudah beretika, bermoral baik, sudah jadi anak Allah. Bodoh! Karuan jadi orang jahat, lalu orang Kristen yang jahat, maksudnya orang Kristen yang merasa dirinya tidak bermoral, lalu mengakui aku bukan anak Allah yang baik. Daripada orang Kristen yang kelihatannya bermoral baik, tapi sebenarnya tidak mencapai target sebagai anak Allah. Saya mau beritahu ya, saudara harus memilih satu dari dua pilihan, gelap atau terang. Nggak ada remang-remang, itu diskotik. Hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Surga atau neraka. Jadi yang di abu-abu ini loh, orang yang benar-benar lebih terjebak. Tuhan Yesus berkata, pelacur pemungut cukai mendahului kamu masuk surga. Orang-orang Farisi yang merasa diri sudah baik, tidak mencapai target anak-anak Allah, tidak bisa masuk anggota keluarga kerajaan surga. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna, must be, kamu harus sempurna, artinya Tuhan memisahkan dua kutub ini, mau terang atau gelap, surga atau neraka, putih atau hitam. Saudara harus optimis, bisa. Mulailah sekarang. Itu prestasi abadi saudara loh. Saudara bergelar, punya perusahaan terhormat, tetapi kalau tidak didapati berkenan di hadapan Tuhan, konyol Pak kita. Amin Pak. Apa hebatnya? Pikir. Apa hebatnya? Saya juga tidak rasa hebat loh. Apa hebatnya pendeta, pengkhotbah? Oh, muncul di TV, dikenal di mana-mana. Sering saya jalan di bandara, tiba-tiba, Pak, foto Pak. Apalagi di Manado, sampai porter-porter pun kenal saya. Pak Yaras, pendeta. Pak foto. Wah, gua kayak selebriti. Apa sih lebihnya begitu? Bangga kan? Selfie Pak. Apaan sih lebihnya? Tapi menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Itu akan menginspirasi orang lain. Anak-anak kita akan terbawa. Orang dekat kita akan terbawa untuk menjadi orang-orang benar. Saya belum sempurna, saudara. Tapi saya maksa diri buat sempurna. Hari ini belum, tunggu aja nanti. Terus bulan depan, 3 bulan. Pasti saya akan berubah terus. Oleh sebab itu saudara harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Kristus itu model manusia Allah, model manusia yang Tuhan kehendaki. Model manusia yang Allah Bapa kehendaki. Amin.